Halo, selamat datang di channel Kantata Ilmu. Pada video kali ini saya akan membagikan pengalaman tentang cara atau tips membuat skenario video pembelajaran. Ibarat ketika kita ingin membangun sebuah rumah ataupun ingin merencanakan suatu kegiatan, maka akan lebih baik seandainya sebelum kita melaksanakannya, kita adakan persiapan-persiapan terlebih dahulu, dan salah satunya adalah kita membuat rencana, rancangan-rancangan secara garis besar apa yang akan kita laksanakan. Termasuk dalam hal pembuatan video pembelajaran ataupun film. Jadi skenario itu memiliki peran yang sangat besar atas proses pembuatan film ataupun video pembelajaran. Nah, nanti kita akan membahas bersama-sama bagaimana cara membuat skenario pembelajaran yang baik dan tidak terlalu sulit. Meskipun sebenarnya masih dimungkinkan ada pengembangan ketika nanti proses pembuatan film ataupun video pembelajaran, akan tetapi skenario ini menjadi dasar ataupun landasan. Kalau misalnya gambar ini adalah sebuah sketsa yang nantinya akan menjadi pedoman atau panduan kita nanti akan melakukan apa, persiapannya apa, prosesnya seperti apa, sampai dengan mungkin proses yang terakhir yaitu editing ataupun pasca produksi. Jadi tujuan dari pembuatan skenario ini, baik itu film maupun video pembelajaran, adalah untuk mempermudah kita di dalam proses pembuatan media yang akan kita buat. Langkah-langkah pembuatan skenario itu ada 5 menurut saya. Yang pertama adalah menentukan materi yang akan dibahas dalam sebuah video pembelajaran yang akan kita buat. Silahkan teman-teman semuanya bisa memilih materi yang sekiranya itu tidak terlalu rumit, tetapi menarik untuk dibuat. Jangan sampai nanti kita ingin membuat sesuatu video pembelajaran dengan materi yang ternyata itu sangat sulit kita buat. Nah, di sini diperlukan kejelian bagaimana kita memilih suatu materi yang sekiranya kita mampu untuk membuat, tetapi juga secara audiovisual nanti terlihat menarik ketika ditampilkan. Yang kedua adalah mencari referensi dari sebanyak mungkin sumber, baik itu dari buku, ataupun internet, ataupun sumber-sumber yang lain. Referensi ini sangatlah penting bagi saya. Setiap saya ingin membuat suatu karya, itu saya membutuhkan banyak sekali referensi. Dari sekian banyak referensi itu saya olah, saya lihat, saya cari kekurangan, kelebihannya, keunggulannya. Setelah itu saya formulasikan sendiri karya saya nanti kira-kira seperti apa. Jadi referensi ini sangat penting. Yang pertama adalah referensi karya yang akan kita buat. Yang kedua adalah referensi materi yang akan kita bahas. Ini berkaitan erat dengan materi yang akan kita ajarkan di kelas, materi yang akan kita angkat ke dalam video. Itu silahkan teman-teman bisa mencarinya di buku paket tentunya, terus mungkin di internet atau mungkin di sumber yang lain kehidupan sehari-hari. Yang semuanya itu alangkah baiknya kita tetap berpedoman pada silabus, pada RPP ataupun pada kurikulum yang sedang berlaku. Yang ketiga, jika sudah ketemu apa yang akan kita bahas, kita menentukan judul. Buatlah judul yang menarik, yang membuat orang tertantang untuk menyimak. Ataupun seandainya tidak seperti itu, silahkan buatlah yang menarik, yang sesuai dengan materi yang kita bahas. Yang keempat adalah menentukan urutan tampilan video. Di sini peran imajinasi kreativitas kita sangat diuji. Jadi ketika kita membuat skenario itu sebenarnya kita sedang membayangkan videonya itu akan jadinya seperti apa. Sebuah film itu nanti setelah selesai dibuat akan menjadi seperti apa. Itu juga sangat ditentukan ketika kita membuat skenario. Kita bayangkan, kita kreasikan, apa yang akan kita buat itu nanti hasilnya menarik. Baiklah teman-teman semuanya, ini merupakan contoh skenario yang saya buat. Sederhana saja, pada video yang akan saya buat, saya memberikan judul dan telah menentukan materinya adalah tentang menggambar flora, fauna, alam benda untuk mata pelajaran seni budaya kelas 7 semester 1. Nah, melalui judul ini saya kembangkan untuk yang pertama itu akan dibuka dengan logo dan musik. Jadi nomor 1 saya tulis opening berupa logo dan musik. Yang kedua adalah tulisan judul. Setelah tulisan judul,
maka nomor ketiga, tulisan KD dan tujuan pembelajaran. Nomor 4, setelah KD tujuan pembelajaran disebutkan, saya akan menjelaskan materi awal pada video pembelajaran yang akan saya buat. Jadi saya tulis penjelasan awal tentang materi. Lalu yang kelima, setelah ada penjelasan secara teori, akan saya berikan contoh-contoh berupa gambar atau mungkin video, saya belum tahu. Yang jelas saya akan memberikan contoh-contoh untuk mengawali pemahaman dari audiens atau peserta didik. Yang keenam adalah penjelasan materi dilengkapi gambar serta video. Yang nomor 7 atau yang terakhir adalah penutup. Ini merupakan contoh skenario pembelajaran, jadi tidak sulit sebenarnya. Kita tinggal membayangkan, merancang saja apa yang akan kita tampilkan pada video kita. Atau mungkin dengan cara yang kedua, bisa teman-teman memilih membuat seperti ini. Jadi, atau mungkin teman-teman bisa memilih dengan cara yang kedua dengan format seperti ini, terdiri dari beberapa kolom. Judulnya masih sama, yaitu menggambar flora, fauna, alam benda, mata pelajaran seni budaya kelas 7 semester 1. Nah, di sini saya akan menuliskan nomor 1 adalah berupa gambar tulisan apa. Maka saya membayangkan nanti diawali dengan gambar logo. Gambar logo. Lalu suaranya berupa musik opening, misalnya seperti ini. Setelah itu saya membayangkan nanti video saya berdasarkan referensi yang saya lihat sebelumnya. Nomor 2 diikuti dengan tulisan judul. Judulnya apa? Bisa diperjelas di sini. Lalu musiknya masih sama dengan musik opening, misalnya musik opening pelan. Nah, lalu yang ketiga apa? Setelah judul, saya menulis KD dan tujuan pembelajaran. Suaranya berganti, misalnya musik sebagai background gitu aja. Lalu yang keempat, setelah kita menulis KD tujuan pembelajaran, lalu saya merancang nanti saya akan melakukan penjelasan awal tentang menggambar. Suaranya berupa narasi dan musik background. Yang kelima, setelah ada penjelasan awal, lalu saya akan menunjukkan gambar contoh atau contoh gambar misalnya. Lalu di sini musik background keras karena hanya gambar, tidak ada narasinya. Jadi gambar contoh dilengkapi tulisan. Setelah itu yang keenam, saya akan menampilkan video peragaan menggambar. Di sini berupa narasi dan background. Selanjutnya yang ketujuh, ini misalnya saja saya ingin mengakhiri, maka saya tulis penutup berisi narasi dan musik. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman bisa merancang skenario video pembelajaran itu tidak sesulit yang mungkin sebelumnya kita bayangkan kan. Hanya semudah itu kita membuat, intinya berupa poin-poin apa saja yang akan kita buat, yang akan kita tampilkan ke video. Yang kelima, yang terakhir, setelah pembuatan skenario sudah selesai kita laksanakan, maka kita perlu membaca ulang. Kita perlu mengevaluasi, jangan-jangan ada beberapa hal yang mungkin terselip atau mungkin beberapa hal yang terlalu berlebihan atau kurang. Maka sebelum kita melaksanakan proses produksi, akan lebih baik seandainya skenario itu kita baca, kita cermati,
kita revisi. Seandainya memang ada yang perlu direvisi dan seandainya tidak, ya kita tinggal melanjutkan ke langkah yang selanjutnya. Demikianlah tentang cara pembuatan skenario video pembelajaran. Semoga video ini bermanfaat dan terus berkarya. Sampai jumpa pada video berikutnya.